akan ngajak kalian untuk pergi ke Museum Fathaillah. Kira-kira ada apa aja ya di Museum Fathaillah? Ikutin aku terus yuk. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan ke Museum Fathaillah dengan menggunakan transportasi umum yaitu KRL. Nah teman-teman, di sini aku naik KRL-nya dari stasiun Jatinegara ya. Setelah kita mengetap kartu tadi, sekarang kita menuju ke peron 5 untuk menunggu kereta dengan jurusan Kampung Bandan. Nah teman-teman, kereta yang kita tunggu dengan jurusan Kampung Bandan ternyata udah nyampe nih. Yuk kita masuk. Akhirnya kita udah sampai nih di stasiun tujuan kita, yaitu stasiun Kampung Bandan. Setelah kita sampai di stasiun Kampung Bandan, kita akan melakukan transit untuk ke stasiun Jakarta Kota. Kereta dengan stasiun Jakarta Kota udah datang nih teman-teman. Di sini aku sambil lihat pemandangan-pemandangan untuk menunggu stasiun tujuanku tiba, yaitu stasiun Jakarta Kota. Sampai juga nih di stasiun Jakarta Kota. Setelah kita turun dari kereta, di sini kita menuju ke pintu keluarnya. Nah, udah sampai nih di pintu keluar. Saatnya ngetap kartu lagi. Nah, saldo yang kepotong tuh sekitar 3.000-an nih, teman-teman. Murah kan, teman-teman? Yuk, mari kita menggunakan transportasi umum karena selain mudah, juga murah loh. Abis dari pintu keluar, kita langsung aja jalan nih menuju ke Museum Fathaillah. Nah, aku udah mulai deket nih. Aku udah sampai di depan Museum Fathaillah nih, jadi makin penasaran di dalam ada apa aja ya. Kalian penasaran juga nggak? Kalau penasaran, tonton video ini sampai habis. Ini adalah ruangan pertama setelah aku memasuki pintu Museum Fathaillah. Nah, di sini kalian bisa lihat-lihat sendiri ya, di dalam Museum Fathaillah itu ada apa aja sih? Oke teman-teman, sambil kalian melihat ada apa aja sih di Museum Fathaillah, di sini aku bakal ceritain sedikit tentang sejarah Museum Fathaillah. Jadi, pada masa pemerintahan VOC di Batavia, Museum Sejarah Jakarta mulanya digunakan sebagai gedung balai kota. Pada tanggal 27 April 1626, Gubernur Jenderal Peter de Carpentier membangun gedung balai kota baru yang kemudian direnovasi pada tanggal 25 Januari 1707. Nah, pada masa itu dipimpin oleh pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horn dan baru selesai pada tanggal 10 Juli 1710 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Selain sebagai balai kota, gedung ini juga berfungsi sebagai pengadilan, kantor catatan sipil, tempat warga beribadah di hari Minggu, dan Dewan Kota Praja. Pada tahun 1925 sampai 1942, gedung ini juga dimanfaatkan sebagai kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dan pada tahun 1942 sampai 1945 dipakai untuk kantor pengumpulan logistik Dai Nippon.
Kemudian pada tahun 1952 digunakan pula sebagai markas Komando Militer Kota KMK 1 yang kemudian menjadi Kodim 0503 Jakarta Barat. Setelah itu, pada tahun 1968 gedung ini diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta dan kemudian dijadikan sebagai museum pada tahun 1974. Nah teman-teman, Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Jalan Taman Fatahillah nomor 1, Jakarta Barat, ini adalah sebuah lembaga museum yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tahun 1919, dalam rangka 300 tahun berdirinya kota Batavia, warga Batavia khususnya Belanda mulai tertarik dengan sejarah kota Batavia. Pada tahun 1930 didirikanlah sebuah yayasan yang bernama Oud Batavia atau Batavia Lama, yang bertujuan untuk mengumpulkan segala ihwal tentang sejarah kota Batavia. Pada tahun 1936, Museum Oud Batavia diresmikan oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborn Stachouwer 1936 sampai 1942 dan dibuka untuk umum pada tahun 1939. Nah teman-teman, di situ aku lagi lihat-lihat tuh aksesoris untuk pernikahan pengantin Betawi dan juga alat-alat untuk mencetak kue. Nah, sambil kalian lihat-lihat lagi, di sini aku mau melanjutkan cerita tentang sejarah museum ini. Museum ini merupakan lembaga swasta di bawah naungan Ikatan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan yang didirikan pada tahun 1778 dan turut berperan dalam mendirikan Museum Nasional. Oh iya nih teman-teman, jadi di dalam Museum Fatahillah ini kebanyakan tuh koleksi-koleksinya merupakan peninggalan-peninggalan masyarakat Belanda yang bermukim di Batavia sejak awal, seperti mebel, perabot rumah tangga, senjata, keramik, peta, serta buku-buku. Ya, seperti kalian lihat yang di video ini. Oke, lanjut ke cerita sejarah museum ini. Kemudian pada masa kemerdekaan, Museum Oud Batavia berubah nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan LKI atau Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan pada tahun 1968 diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Setelah Museum Sejarah Jakarta diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974, maka seluruh koleksi dari Museum Jakarta Lama dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta dan ditambahkan dengan koleksi dari Museum Nasional. Sedari tahun 1999, Museum Sejarah Jakarta digagas bukan sekedar sebagai tempat untuk merawat dan memamerkan benda yang berasal dari masa penjajahan, tetapi harus bisa menjadi tempat bagi seluruh khalayak untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang sejarah kota Jakarta, serta dapat dinikmati sebagai tempat rekreasi. Nah teman-teman, jadi segitu dulu nih cerita tentang museum ini. Nah itu teman-teman, jadi ada gambar-gambar Museum Fatahillah dari masa ke masa, seperti yang udah aku jelasin tadi atau aku udah ceritain tadi. Ingat-ingat, jangan dilupa, siapa tahu keluar di ulangan sejarah kalian nanti. Hehehe. Di dalam salah satu ruangan kita dapat memantau keadaan luar atau melihat pemandangan-pemandangan sekitar loh. Aku udah ke semua ruangan yang ada di atas nih. Sekarang aku mau turun untuk ke ruang-ruangan selanjutnya. Oh iya, BTW, pas aku kunjungan ke sini ternyata banyak loh anak-anak SMA yang lagi berkunjung juga ke sini. Mungkin mereka juga penasaran dengan isi yang ada di dalam Museum Fatahillah, atau mereka juga ada tugas sama seperti aku ya. Hehehe. Nah, bisa lihat kan teman-teman, di sini tuh banyak banget orang-orang yang berkunjung ke sini.
Nah, ini tuh senjata-senjata peninggalan masa-masa Belanda ya teman-teman. Sama seperti yang aku udah bilang tadi, bahwasanya di museum ini tuh koleksi peninggalan orang Belanda pada masa itu ya, seperti senjata, alat rumah tangga, dan lain-lain. Pokoknya di Museum Fatailah ini berupaya menyediakan berbagai informasi mengenai perjalanan panjang sejarah kota Jakarta sejak masa prasejarah hingga masa kini dalam bentuk yang lebih kreatif, dan juga menyelenggarakan kegiatan yang rekreatif dan menarik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan budaya. Di dalam Museum Fatailah ini terdapat penjara bawah tanah yang berfungsi untuk menampung para tahanan atau bahkan tokoh masyarakat yang kiranya mereka melawan terhadap bangsa Belanda pada saat itu. Nah, di dalam penjara tersebut, Belanda memasukkan tahanan benar-benar dibuat penuh sehingga mereka bisa mati akibat dari penjara bawah tanah. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di ruangan terakhir di Museum Fatailah ini. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video tentang Museum Fatailah dari aku. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye.